Nek wis Islam tuwek ya subhana rabbil alhamdi subhana rabbil. Sapa ngomong lambene jenengan kan hanya bisik-bisik itu subhana rabbil subhan, tapi bisikanmu menggetarkan langit. Mulane aja banter-banter, lek kebanteran langit jebol ngono lho. Ini peristiwa bumi tapi solusinya solusi langit. Yang saya maksud begitu, sandaran iki sinergitas antara langit dan bumi. Mulane Kanjeng Nabi lek dawuh ar-rahimun yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Para penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang, maka sayangilah penghuni bumi, pasti kau disayang penghuni langit. Kalau kita pengen disayang sama Allah, sayangilah penghuni bumi. Loh, urusan kebaikan dengan Allah itu disandarkan pada kebaikan dengan sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sebaik apapun hubungan kita dengan Allah, tapi kalau hubungan dengan sesama manusia buruk, Allah nggak mau nerima. Ayo tak kasih contoh. Haji niku sae napa sae? Ibadah haji sae napa sae? Sing jawab sae kula dongaaken mugi-mugi saged tindak haji. Ibadah haji niku sae napa sae? Sae. Tapi kalau yang dipakai biaya itu hasil muamalah yang zalim, menyakiti dan hubungan tidak baik dengan manusia, Allah nggak mau nerima. Contoh, duit haram. Man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Ada orang ibadah haji tapi yang dipakai duit haram, duit renten, nganakno duit ngutangi dom bayare cagak listrik, ngutangi cecek bayare bajul ngono ku lho, atau duit hasil judi, hasil korupsi, ngapunten. Itu kan kalau hajinya baik, ibadah haji baik, tapi kan hasil dari muamalah yang dipakai biaya ini, hasil hubungan buruk dengan manusia. Ketika dia bertalbiyah sekhusyuk apapun sambil mewek-mewek, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, Allah langsung menjawab, ora labbaik labbaikan, la labbaik laka wala sa'daik. Ora labbaik labbaikan, labbaik apa? Duit korupsi mbok gorene, rasudi. Ngono. Wis paham, muga-muga paham. Lho kula kan nate cerita to, ana pejabat rasa tak sebutnya jabatannya apa, pergi haji sekeluarga pakai duit hasil korupsi. Awalnya lancar, tapi akhirnya ada kendala pas lempar jumrah. Lempar jumrah itu kan simbol ngelempar setan. Apa? Batu yang dipakai ngelempar itu setiap dilempar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, cetak balik, diambil lagi, lempar lagi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, cetak, gak masuk sumurnya, gak masuk jumrohnya, balik terus berkali-kali balik. Dia penasaran, akhirnya batu ini diambil, kok bolak-balik, kenapa toh? Ternyata ada tulisannya, maaf sesama setan dilarang saling lempar. Loh, podo setane teman-teman. Jadi gini, kalau ada orang ceramah siapapun menjelaskan haji mabrur, tandanya haji mabrur itu adalah rajin sholat tahajud, rajin qiyamul lail setelah berhaji. Mboten salah niku saya, tapi mboten wonten dalile. Tandane haji mabrur sepulang haji dia rajin puasa Senin Kemis, nggih mboten salah saya, tapi ora ono dalile nek ngono kuwi tandane haji mabrur. Sing urusan-urusan karo Gusti Allah, zikir, poso Senin Kemis, sholat tahajud, ndak ada. Tandane haji mabrur ya iku wonge poso terus, tahajud terus. Mboten enten dalile, mboten enten. Yang ada dalilnya dan itu nggak bisa dihindarkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa kriteria haji mabrur, ternyata itu hubungan dengan manusia. Kanjeng Nabi dawuhe haji mabrur itu ifsya'us salam, menyebar kedamaian,
ngajak damai, keselamatan. Wa it'amut ta'am, berbagi kesejahteraan, dan itu semuanya kepada manusia, manfaatnya kembalinya kepada manusia. Haji yang mabrur itu menebar kedamaian. Halo, halo, berbagi kesejahteraan, artine loman gitu loh. Haji tiap tahun, umroh sebulan 2 kali, wes teko budal neh, teko budal neh, teko budal neh, tanggane ra tau petuk wonge, petuk kopere tok. Tapi lek pelit alias medit gak bakal diterima sama Allah. Faham? Halo? Faham? Loh, puasa itu urusan kali Gusti Allah, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niku urusan karo Gusti Allah. Tapi sekarang misalnya ada orang sudah sepuh ndak kuat puasa, lho kuwi solusine ora dikongkon istighosah tapi bayar fidyah. Fidyah berarti beras, beras dimakan manusia, padahal urusannya karo Gusti Allah. Semoga-moga faham, moga-moga faham. Sewedi. Maka kalau kita teliti Bapak Ibu, ini cukup tora iki waktune. Iman itu cabangnya kata bid'un wasittuna syu'bah, lebih dari 60 cabang, cabang-cabangnya iman. A'laha, yang tertinggi adalah la ilaha illallah, bareng la. Sama tak jak maca ngono, mbok menawa bariki mati swarga sampean, ngono lho. Nah, sing amin ketoke pengen cepet budal iki. Cabang iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah, bareng la. Ini yang urusan sama Allah. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah itu apa? Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri dari tengah jalan. Jenengan itu cabang iman yang paling rendah, urusan dengan manusia. Menyingkirkan kotoran, menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari tengah jalan. Jenengan jalan ada paku, ada pecahan kaca, pokoknya yang kira-kira bisa melukai dan mencelakakan orang, ambil, buang. Itu iman, berarti urusan dengan manusia. Wa ausatuha, tengah-tengah iman apa? Ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ini juga urusan dengan manusia. Maka iman itu bukan hanya yang berkaitan dengan istighfar saja, tapi iman juga berkaitan dengan toples, berkaitan dengan jajan, berkaitan dengan makanan. Paham pora wong ini? Mulyakno tamu. Dadi sampean pas wiridan muter tasbih, sulastri 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 sulastri, sumiyati sumiyati sumiyati, sunarse sundari supiyah, kok ada tamu, assalamualaikum, mandek lehmu muter tasbih, mandek kau wiridanmu, terima tamumu, waalaikumsalam, persilakan duduk. Kok enjing jenengan kalih sinten? Loh, kata-katamu kok enjing jenengan kalih sinten? Lho niku nilaine sami kalih kalimah thayyibah. Bahkan ungkapan kata-katamu dalam rangka menyambut dan menghormat tamu itu bisa menghapus semua dosa-dosamu. Ya Allah, Bu. Bu, jadi jenengan pas wiridan ya, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Rozak, ya Rozak. Ono tamu, assalamualaikum. We mandek kok, joko tamu nih wes nganjir, mangga melebet. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, sak 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 sak, ya Rozak, ya Rozak, war, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Tambah dosa sampean, tambah dosa, mandek sampean, nyambut tamu. Halo. Wa min mujibatil maghfirah, dan diantara yang menjadi sebab diampuninya semua dosa apa coba? Layyinal kalam, bicara yang halus, omongan sing enak, omongane lembut, omongane ngelegakke.
wa taliqal wajhi, wajahnya ramah, ngomong lembut, wajah ramah, itu menghapus dosa. Jadi sama lek ketemu tonggo, ketemu konco, setel wajahmu dengan setelan wajah ramah, setel bibirmu dengan senyum indah, kemudian sopon, mbak, badhe ndak pundi mbak, mau kemana mbak, wih dosa-dosamu di ngapura. Jadi sama nek pengen disepuro dosane, petuk tonggo ora usah kathek astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aja kowe nek petuk tonggo aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ora, setel wajahmu dengan setelan wajah ramah, senyummu indah, kata-katamu yang lembut, nyopo. Wih dosa-dosamu di ngapura Gusti. Ana tamu manggakno, monggo pinarak. Obahe tanganmu, gerakan tanganmu mempersilahkan tamu, itu sama dengan gerakan tanganmu membabatkan pedang dalam jihad fisabilillah. Gerakannya tanganmu monggo manggakne tamu kuwi padha karo tanganmu nyebutno pedang perang musuh wong kafir. Halo, wis muga-muga paham. Sandang, pangan, papan, kendaraan, wes kok lamaran sampai terakhir kesehatan tadi ya. Lah ini kalau hanya 7 ini saja rugi. Kenapa? Karena 7 ini hanya di dunia, belum sampai ke akhirat. Maka harus disempurnakan dengan 3 agar bahagianya dunia akhirat. Kan yang 7 ini sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan, ini kan cuma di dunia. Lah kalau hanya di dunia rugi. Dunia ki mataul ghurur, nikmat dunia ini tipuan. Nikmat hakiki yang sesungguhnya itu nikmat akhirat di surga. Buktinya makin lama makin nikmat, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Ngeten nggih jamaah. Titeni nggih, menawi mbok menawi benjang jenengan kok siyos ten swarga. Menawi siyos ten mriku niku tambah enak, tambah enak, tambah enak, karena itu nikmat hakiki, nikmat sejati. Ngoten no, mangan ning swarga niku sendokan ke-10 jauh lebih enak daripada sendokan pertama. Sendokan ke-100 jauh lebih enak lagi. Lek ning donya lak mboten. Wong donya niki mengapusi enak kawitane tok. Sendokan pertama paling enak, sendokan ke-5 mulai ra enak, sendokan ke-50 mutah. Ngombe sokno swarga niku tambah enak, tambah enak, tambah seger, tambah seger. Tapi lek ning donya kak tambah nek, tambah nek, tambah nek, tambah nek. Ngene apa mboten? Lho ngono kumpul bojo e. Nang donya mek ser klimpruk ngono. Ning swarga tambah nek donya mek ser klimpruk ngono. Lho wong yo ngono sing lanang. Ning swarga tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Lho wong yo ngono sing lanang tambah bagus, tambah gagah, tambah bagus, tambah gagah, tambah bagus, tambah bagus. Sing wedok tambah hayu, tambah hayu, tambah hayu kemrusuke poe semulahi aduhe imut yahud bahenol menomenal sema kebelen tambah hayu ini teman-teman belum beno-beno deblek tambah hayu, tambah hayu, tambah hayu. Lah nek ning donya kan ayumu mek sepiro to, Bu? Semanen meratapno jantung lirikane medhot molor. Semanen meratapno jantung lirikane medhot molor. Ngelirik karo mengengeh. Jajal nek wis tuwek ngoco iki lho. Ngelirik karo mengengeh. Nyawang ayang-ayangi dhewe iso mlayu wedi kok. Mulane ora usah kentir. Ngapunten ayumu ra suwe sampeyan. Mulane ora usah kentir. Ngapunten ayumu ra suwe sampean ayu iki mergo isih enom. Wong wedok perempuan itu kalau usianya 15 sampai 30 tahun ibarat bola itu yang dipakai main sepak bola. Bola satu yang rebut 22 orang. Itu pun masih banyak pemain cadangannya. Banyak yang memperebutkan. Memang usianya masih 15 sampai 30 tahun. Seperti bola yang dipakai main sepak bola. Satu direbut 22 orang. Sengklang-sengklangan, jongkrok-jongkrokan, sliding, tackle, ndak karu-karuan. Sengklang-sengklangan, jongkrok-jongkrokan, sliding, tackle, ndak karu-karuan. Pemain cadangannya pun masih banyak yang ngantri. Tapi 30 sampai 40 tahun berubah jadi bola voli. Yang ngerebut tinggal 12 orang jadi bola pingpong. 40 sampai 50 tahun ganti jadi bola pingpong. Mainnya double. Sing ngerebut kari wong loro paling akeh 4 lek mainnya double. Bola golep. 50 tahun ke atas wong wedok iki koyo bola golep tendang ditempar tanyer ya wong siji tok kuwi ditendang ditempar tanyer ilang ya wis ben golek bal meneh
Makanya maaf kalau hanya di dunia rugi sehingga harus disempurnakan. Makanya maaf kalau hanya di dunia rugi sehingga harus disempurnakan supaya jadi 10 tambah 3. Apa 3 itu? 1 syukur nikmat, 2 berjuang jadi orang terhormat, 3 yakin sukses dunia akhirat. Mikire suwe. Lho iki kata-katane at ora gampang iki mikire suwe. RT-mu kon ceramah kok ngeyel ae kok. Baleni pengen murah ya RT-mu kon ceramah kok ngeyel ae kok ya. Baleni sik wis rondok suwe ra apa-apa wis kadung kok. Syukur nikmat berapa wis kadung kok terhormat, sukses syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, sukses dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ayat Qur'annya itu pertama syukur nikmat tadi udah saya sampaikan. Kalau ayat Qur'annya itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ngapunten kula waca ayat Qur'ane soalnya kok kuwatir dianggap ra iso maca Qur'an. Wayahe iki iso tajwid ora. Sakniki wayahe sakniki. Wayahe iki iso tajwid ora. Seleksi alam. Ngerti mubtada khobar ora. Wayahe diseleksi, seleksi alam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini menek blimbing yang liringannya 5. Ini ada 5. Kalau ditembang lir-lir ini menek blimbing yang liringannya 5. Buah sing liringane 5. Iki mulane lek diurutkan pertama lir-lir ini wong lese enom kaya ilir. Ilir iku kipas. Gerakannya horizontal menyamping. Ilir lho polahe ra karuan. Ngalor ngidul ngetan ngulon maju mundur mobat mabit moncat macet mosak masik morak marik nibot tangi komeng jungkir walik. Ngamalno P sak pirang-pirang. Kalau dulu ada P4 kalang kabut golong komeng jungkir walik. Ini yang ngamalno P sak pirang-pirang. Kalau dulu ada P4 pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Ini yang diamalkan P47 pagi-pagi pulang petang goyang payengan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis pelirah pelirik pendelak pendelik pelora peloro peletak peletik penculat penculot perang praktek perangan semut penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa 50 lebih. Halo, 50 dihitungi 50 lebih. Iki sing suwe ngapalno niki. 1 tandur. Halo, apa yang dicari? Wong kok polahe ra karuan. Ternyata targetnya cuma 2. 1 tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Ini simbol kemapanan ekonomi. Tandur wis sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang kuat hijau ranum melambai-lambai siap panen. Berarti urusan makanan alias urusan perut. Ini simbol kemapanan ekonomi, urusan perut. Yang kedua, tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru. Ini urusan di bawah perut. Jadi wong sik enom ki polahe ra karuan sing digoleki ya mung loro kuwi. Kelancaran reproduksi. Jadi wong sik enom ki polahe ra karuan sing digoleki ya mung loro kuwi. Kemapanan ekonomi sama kelancaran reproduksi. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo urusan perut, tak sengguh penganten anyar urusan bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Mulai metu kok kandang sampai mlebu kandang neh. Ya kaya pitik jago. Nek sik enom ki kaya pitik jago. Pitik jago iki mulai metu kok kandang sampai mlebu kandang neh. Targete mek loro. Nek orang golek panganan yo nggodaki babat bareng wis ndomprok diunggahi celingkrik gasak jebret bareng gasak dorone dioyak-oyak diuber pepetno pager bareng wis ndomprok diunggahi celingkrik gasak jebret bareng gasak medun karo gaber-gaber. Kita harus naik dadi bar kuwi minggat angon. Orang sukses itu orang makanya kita jangan hanya ilir, kita harus naik dadi cah angon. Orang sukses itu orang yang angon. Ya angon awake dhewe luar dalam. Apa tugasnya cah angon? Penekno blimbing kuwi. Menek cah angon, cah angon, cah angon. Apa tugasnya cah angon? Penekno blimbing kuwi. Menek niki medun apa munggah? Jawab to Bu kaya ora tau dipeneki. Menek iki medun apa munggah? Munggah.
Hidup itu harus selalu naik. Apa to Kim sing mbok pikir apa to Kim iki? Harus selalu naik levelnya. Dulu Azahir kayak hidup itu harus selalu menek. Jangan sampai medun. Harus selalu naik levelnya. Dulu Azahir kayak apa? Kayak penabuh jemburis. Biyen Wong nyawangi lo melengos. Apa kuwi? Lho, kayak penabuh jemburis. Hidup biyen saiki ae ketok glowing makin lama makin berarti. Tapi kan selalu naik, harus hidup itu harus naik. Makin hari makin berarti, makin lama makin berarti, makin bermakna. Hidup itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna. Semakin tua semakin mulia, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak pahalanya. Quran tadi ada 5. Menek yang dipenek kok blimbing liringane 5. Nah tadi kalau dikaitkan dengan ayat Quran tadi ada 5. Satu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, berarti syukur nikmat itu. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardhah, kalau melakukan amal soleh semata-mata mencari ridho Allah. Belajar dari gula. Ini di pabrik gula nggak pernah marah. Gula itu simbol keikhlasan. Kok nggak disebut nggak apa-apa. Jasanya besar, tapi nggak pernah disebut. Dan gula nggak pernah marah. Maaf. Nggak apa-apa kok nggak disebut, nggak apa-apa. Ditambah yang kopi. penting jasanya kan. Coba gula. Coba Diudek. maaf air panas tapi ditambah kopi, ditambah gula, diudek jenenge wedang kopi. Tapi legi ono gulane diudek, gula jenenge wedang teh. Air panas tambah teh, tapi manis, ada paringi gula, diudek jenenge wedang teh. Es gula. Tapi manis, ada gulanya. Ora enek. Wong kok dikasih es pesen apa? Namanya es tetep gula. es teh. Es teh katut gulane dikasih es pun enggak masalah. namanya tetep es teh. Es katut teh katut gulane ora katut, enggak masalah gula. Yang penting rasa bagiku, bukan rupa tapi rasa. Kayak gula. Ikhlas gula kuwi. Banyu panas. Gula lho ora tau disebut. Campur jahe. Wong kayak gula. Jenenge wedang jahe. Gula lho ora tau disebut nek pas elek tok. Wong diabetes yo diarani penyakit gula jajal. Ndekne ora melok terlibat. Itu simbol orang ikhlas. Wis iki rasa dilem-lem rapopo, dielek-elek. Tapi gula ndak pernah marah. Itu simbol orang ikhlas. Wis iki rasa dilem-lem rapopo, dielek-elek ben wong gula kok. Ya Mas Bidin ya. Betul. Tantem pisane kok. Gitu. Wis ngono ae. Masyaallah. Lah wong ikhlas kaya gula ngoten niku. Tantem pisane. Ora disebut rapopo, ora diketok gula itu masyaallah. Lah wong ikhlas kaya gula ngoten niku. Beliau menyatakan ora disebut rapopo, ora diketok-ketoke jasane rapopo. Mudah dikendalikan. Enggak pernah beliau menyatakan sayalah yang membina majelis-majelis sholawat sehingga menjadi tertib, mudah dikendalikan, yang gini-gini. Enggak, hanya himbauan. Pokoknya Zahir Mania, pokoknya yang ikut majelis uraan, tapi tertib gini-gini. Enggak, hanya himbauan. Pokoknya Zahir Mania, pokoknya yang ikut majelis Az-Zahir harus tertib, harus tertib, harus tertib, harus tertib. Enggak usah disebut-sebutkan jasanya. Paham? Tapi orang merasakan ngono lho bro, jantung gula, saya ini kerja paham? loh, jantung saya Paham? mengalirkan darah. Orang usah tak critakno akeh-akeh, koyo jantung saya ini kerja loh, jantung saya mengalirkan darah, memompa, mengalirkan darah ke semua organ tubuh saya. Saya berdiri, saya duduk, saya bicara, bahkan saya tidur, jantung saya kerja. Tapi dia nggak mau menampakkan diri, nggak disebut nggak apa-apa. Lah kalau mau menampakkan diri nggak apa-apa, tapi orang udah tahu ini kerjanya jantung. Nggak harus menampakkan diri kok. Punya jasa pengen nyetok. Lah kalau mau menampakkan diri malah elek, merasa punya jasa, jantungku manggono bathuk kene. Paru-paru punya jasa, pengen nyetok manggon ning bokong. Makanan melembutkan Ora makanan. rupa-rupa wong aku. Terus diolah. Usus itu jasanya besar. Sampai dibuang. Mencerna makanan, melembutkan makanan. Terus diolah, disaring sampai dibuang. Ini jasanya usus. Tapi usus nggak mau menonjolkan diri. Wasir Menonjol dikit ya jadi masalah. Ambeien. Gara-gara usus pengen menonjol, itu harus dipotong, harus dioperasi. Ambeien. Makanya kalau bahasa Inggrisnya menonjolkan jasanya, itu orang double. Itu harus dipotong, harus dioperasi. Makanya kalau ada orang yang suka menonjolkan jasanya, itu orang double yang harus dioperasi. The oyot. Coba. Loh, ikhlas itu seperti
mencari air. Akar itu bahasa Inggrisnya the oyot. Coba ada yang lembut, akar lembek, itu berjuang halus, mencari air. Tapi kan Dia ada menembus juga tanah yang keras. Ya tanahnya ada yang lembut, lembek, itu tanah halus, tanah liat. Tapi kan ada juga tanah yang keras, bahkan membatu itu tanah. Yuk bahkan bekerja keras menembus kayak ono sing merem kae lho langsung jenggereng ngene. Untuk sebatang pohon. Dia kerja Loh, keras, akar bekerja keras menembus tanah cari air untuk siapa? Untuk sebatang pohon. Dia kerja keras menembus tanah mencari air untuk sebatang pohon agar pohon itu bisa tumbuh kemudian bermodot. Rantingnya ada daunnya, ada aku ora roh basa Indonesia modot tak golekno kamus ora petuk. Ketika pohon itu sudah jadi tinggi besar, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Semua disanjung orang. Ketika pohon itu sudah tinggi besar, kokoh, daunnya rimbun, bunganya merekah indah, buahnya manis, semua disanjung orang. Kuat dan kokoh itu pohon. Pohon yang dilem, padahal itu jasanya akar. Akar nggak pernah disebut. Betapa rimbun daunnya, daun yang dipuja, akar nggak pernah disebut. Padahal daun itu bisa rimbun, jasanya akar. Betapa indah merekah bunganya, harum mewangi, bunga yang disanjung-sanjung itu jasanya akar. Akar nggak disebut. Betapa manis dan lezat buahnya, buah disanjung-sanjung, padahal nggak ada akar itu nggak akan ada buah. Metungul, akar tetap sembunyi, berbetundul. ini simbol keikhlasan. Sadar kalau dia akar nggak mau metungul, pohon itu akan miring, doyong itu pohon berbetundul. Karena akar sadar kalau dia menampakkan diri, dia metungul, pohon itu akan miring, doyong itu pohon. Apalagi metungul kokean, dia menampakkan diri semuanya, pasti pohon itu akan siap-siap. Maka lembaga apapun, organisasi apapun, kelompok apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap. Jangan merasa terus di atas. Ora keplok to sampean, aku mangkel aku ngene iki, aku mikir tenanan ora dihargai. Jangan mentang-mentang udah di atas. Jangan merasa terus di atas. Maaf, subhanallah ya Allah ya Allah. Allah kalau mau menumbangkan gampang banget. Jangan mentang-mentang udah di atas bakul es. Ngono lho. Makanya subhanallah ya Allah ya Allah ya Allah. Orang yang udah berada di puncak popularitas bisa tumbang gara-gara bakul es. Loh, itu kan teguran buat kita semua, sesungguhnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, bukan berarti yang ditegur itu contoh sederhana misalnya. Loh, itu kan teguran buat kita semua, sesungguhnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang ditegur itu salah, jelek. Enggak, ilmu sekali lagi ilmu. Iso-iso akrab karo pejabat-pejabat tinggi, akrab karo presiden. Lho kalahe mung karo bakul es, ngoten lho. Cobi to dikon penggalih. Niku artine napa ilmu saking Gusti Allah. Kalahe iso karo bakul sempol. Betapa yang di atas ngoten sama yang di bawah. Cobi to dipun penggalih. Niku artine napa ilmu saking Gusti Allah. Ilmu saking Gusti Allah. Betapa yang di atas sama yang di bawah sama sesungguhnya di sisi Allah. Artinya gini, kalau menyikapi ya ini ojo dipotong loh video saya, tolong jangan dipotong. Video saya tolong jangan dipotong. Saya bukan bermaksud menyalahkan, enggak. Saya mengajak menyikapi dengan bijaksana. Kita ini juga punya potensi yang sama. Sama saya Habibidin. Ya mudah sekali kesleo, mudah sekali kepleset. Bahkan bisa jadi kita lebih parah kok ya Bibi kadang-kadang. Gitu loh, bisa jadi melihat sesuatu itu jangan hanya dilihat dari sisi buruknya, jangan mencari keburukannya, keseleone. Sehingga yakin demi Allah, mari kita kalau melihat sesuatu itu jangan hanya dilihat dari sisi buruknya, jangan mencari-cari keburukannya. Lah manusia itu kalau sing digoleki ming eleke wae, ya mesti ketok elek wong sing digoleki eleke, apike mboten dipun tingali. Kebaikannya lo enggak dilihat. Kadang-kadang kebaikannya dengan kejelekan jauh lebih banyak kebaikannya, tapi kan kebaikannya ndak dilihat. Ya termasuk kebaikannya lo nggak dilihat, sing didelok meng elek, dan itu belum tentu elek lo hakikatnya. Ngoten lo maksud kula. Ayo kita bijak. Ya termasuk kula piyambak. Yakin kula niki nek diitung apike karo eleke, yakin luwih akeh
matur suwun matur suwun 100 demi Allah akeh eleke yakin akeh eleke lho jenengan mau denger ceramah saya karena jenengan nggak tahu elek saya karena jenengan umpama jenengan ngerti elek kula demi Allah jenengan boten purun ngrungokne omongan kula rasudi keting kiwer-kiwer aib kita sedang ditutup sama Allah mesti ngono. Lah karena jenengan nggak tahu kejelekan saya. Kenapa? Bukan berarti kita baik. Kejelekan kita ditutup sama Allah. Aib kita sedang ditutup sama Allah. Gitu loh. Bisa jadi kita ini lah kita nakal kok nggak ditegur sama Allah, nggak diuji sama Allah. Bukan berarti Allah sayang sama kita. Ora direken karo Gusti Allah. Rumah kemana-mana suaminya. Bisa jadi kita ini nggak diperhatikan sama sekali sama Allah. Nggak diperhatikan. Padha karo ngeten bojomu sayang karo dirimu. Angger metu keluar rumah kemana-mana suaminya diem saja. Bojo sing wedoke metu nanti sing lanang kok meneng ae. Kuwi ora kok mergo bojomu sayang karo dirimu. Wis enek nyawang dirimu. Ya bisa jadi kita itu digetingi sama Allah. Allah udah nggak mau memperhatikan kita suara direken kita ini ya Allah ya Karim belum tentu kalau kita disayang sama Allah loh ya. Bisa jadi kita itu digetingi sama Allah. Allah udah nggak mau memperhatikan kita suara direken babar pisan karo Gusti Allah. Kamu jangan menjauh dari aku. Justru yang ditegur sama Allah itu karena disayang dan dicintai sama Allah. Itu karena disayang sama Allah. Pengen kamu deket sama aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Kamu jangan menjauh dari aku. Maka kamu tak tegur saya kemana-mana aman-aman saja. Apa mesti itu karena disayang sama Allah? Belum tentu. Bisa jadi gak direken, diuji. Kayak apa nanti kamu? Awas hati-hati loh kamu, kesleo kamu. Jadi kejeglong nanti kamu. Demikian pula cangkeme Anwar Zahid. Biarno sak bletat-bletate cangkeme wong kuwi. Loh, kula ngrasa ngoten. Jadi boleh jadi saya itu wis gak direken karo Gusti Allah. Biarno sak bletat-bletate cangkeme wong kuwi. Ngono. Kowe dhewe kok kaya setuju. Lho ki kok niate lek mung sekedar golek dhuwit tok untuk memperkaya diri ditenono neraka ngisor dhewe niki. Maka yang kedua tok ora imbang karo kelakuan ini. Lama ini mati. Kowe dhewe kok kaya setuju. Ngapunten sanget ngapunten. Soale kula ngertos jenengan iki kan wis wedi aku nek sing ngene iki. Maka yang kedua sing teko ngapunten Habib nggih ini lama ini materine ini padha karo ngapunten sanget Habib nggih ngapunten. Soale kula ngertos jenengan iki kan muter ning pati. Jamaah yo ming kuwi-kuwi hae sing teko yang hadis Firman ya. Nanti besok malam yo itu sing teko yo kuwi-kuwi tekan kono wis kebak. Ya ngono. Penggemar setia maksudnya. Besok malam insyaallah enggak hujan, jamaahnya insyaallah 5 kali lipat dari yang hadir di sini. Iki lho wis berapa ribu ini yang datang wis tekan kono wis kebak. Ngono. Ya sampai ora ketok pojokan tekan kono-kono kae. Ngapunten karuan jadwale. Ngapunten nih, kersane mboten terlalu sayah beliau. Ganti aku. Nah, ini kan Habibnya kan ya Allah didongakne. Nih mumet ning pati sampai ora karu-karuan jadwale. Ngapunten nih, kersane mboten terlalu sayah beliau. Ganti aku sing ngoceh. Engko ndak aku dilokne penake ngono ngoceh ngoye meneng. Ini urusan kita berdua. Sedelok tok hasilnya akeh. Ini urusan kita berdua. Nanti masih ada yang harus kita bicarakan. Sedoyo menengoyo mau bikin perhitungan. Ini urusan kita berdua. Jenengan pura-pura nggak denger. Ini urusan kita berdua. Nanti masih ada yang harus kita bicarakan. Mau bikin perhitungan nggak sebut sama sekali soalnya. Lu nggih subhanallah. Dadi ngapunten. Yang kedua berjuang jadi orang terhormat. Izin Pak Kapolsek dan Ramil, izin Pak Kapolsek, izin. Dari tadi jenengan nggak tak sebut sama sekali soalnya orang juga pengen dihormati. Kalau nggak dihormati pasti marah. Betul? Ngapunten. Maaf berjuang setelah syukur nikmat berjuang jadi orang terhormat karena hakikatnya kita semua pengen terhormat. Sejelek-jeleknya orang juga pengen dihormati. Kalau nggak dihormati pasti marah. Betul? Nggak boleh maaf banget. Betul? Sejelek-jeleknya orang, senakal-nakalnya orang, sebejat-bejatnya orang tetap pengen dihormati. Kalau nggak dihormati juga marah pasti siapapun nggak boleh dipandang rendah. Betul? Belum benar. Betul? Saya tetap harus menghormati mereka. Maka saya itu kalau diundang ceramah di lembaga pemasyarakatan, maaf yang saya hadapi itu narapidana yang jalan hidupnya masih belum benar. Saya tetap harus menghormati mereka karena mereka mati. Coba misalnya saya jujur, saya omong apa adanya. Bapak-bapak juga pengen dihormati. Saya kalau ngomong hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Coba misalnya saya jujur, saya omong apa adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat,
yang keparat ra iso mulih aku hormati mereka yang saya diantemi kursi diantemi sandal yang saya hormati saya ibu dan mbak-mbak yang ngasih pembinaan di maaf ya gitu loh di tempat perempuan nakal saya tetap harus menghormati mereka yang saya hadapi maaf pekerja seks komersial saya ngomongnya ya ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati gitu loh jajal aku ngomong apaan nih ibu-ibu dan mbak-mbak para tetep yang saya dicamah aku diumpah-umpah ya nek dicamah dicelatu nek ditawani piye jajal berjuang terhormat di dunia terhormat di akhirat sehingga yang lah iya tetap yang saya hormati karena hakikatnya kita semua butuh kehormatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berjuang terhormat di dunia terhormat di akhirat kita sehingga yang harus bisa mengantarkan kita agar sukses dunia yang ke-10 puncaknya adalah yakin sukses dunia akhirat. Ucapan kita, perilaku kita harus bisa mengantarkan kita agar sukses dunia akhirat. Mekaten sing kula atur. Iya, Mbak, bentar. Aku cek no, Mbak. Kupong naik kupong. Yuk, aku cek no. Iya, Mbak. Dik, bisa suwe apa enggak? Masih jauh. Dan dia sekilo kok ya maksudnya mangannya sekilo. Enak mulia ya, mudun. Mulia kok garing glundung. Ini ya munggah mengkeh. Mulia garing glundung nih. Ini baru pertengahan masuk lagi. Tengah ya. Ngurung segenep 1000 kok patungnya. Lo nanya kayak gini mana capek kamu? Nanya kayak gini capek.
Ambemu, sama aku jutua aku bisa-bisa kau itu. Woi, masa kalah sama yang 43, woi. Jadi 50. Kan mau tanggalnya ngoteng HP-mu ra jeblos ya. Ya enggak dong, kan telu. Ini buka HP Wak. Ya enggak. Mau coba menyerah. Lah aku kan mari tak upload tak hapus. Sama dengan santri lulusan pondok. Ternyata ki mau saya video toh, Kak. Mbak, Malah jero sopo? aku ditenan terus. Aku juga baru buka HP. Aku tahun ya. Mbak, lek wong tuwa trek aku iki jebulku yo ket mau. Laran sik iki sinom. Aku anu teh. Tutup. Yo. Kok orang ngerti dulu dekat kali ini. Aku kalau begini seorang apa mantan. Sama piro? Aku lu 43 bungkis aku. Aku temen songo. Aku 43 aku bungkis aku. Aduh, yang dodok deg-deg eh. Saya ana saya. Iki nek tekan pagi ini terus sampean. Lah iki ketau loro iki kudu aku bayu. Murninan aku piro. Lah kok pernah bojokan sampe kan ora kan. Ger tekan lagi sareng lho. Wes, jalan ayo. Masuk motor ah. Ora pate mantu. Mbak, rasane ya paling. Ora mulai apa. Tak nagrywają, że będziemy na kimś Dokter meneruskan perjalanan. Ini mencari kita ya. Pikir-pikir tipe enggak ya? Tiba. Sendiri belum? Di foto sendiri. Mbak, di sana ada minyak enggak? Di sebelah minyak apaan? Dewi Kwan ini bukan di sini. Enggak kan ada yang di atas sana. Dulu pernah ada.
Apa? Bukan ini mah. Paling sing rusak mau kan sebelah wakas enggak enak to. Bener kan aku ngomong. Apa ini? Dari sana ini. Ya, yang besar masih kok. Ah ampun nah. Nang kene wong sembahyang aku lho nang menara. Ayo gantian foto ning ngarepe ku ya kuwi. Ha gantian lah Pak dhewe. Apa? Batu? Boros. Lah wong mana iki parane? Barang ning kono kae. Coba udan to tanmu ya. Lah wong iki ndek. Halo. Ya kae sebelah kono, guru ngono ku. Lah wong ning kono iku lho kok digeroki.
Mangkene kok sampai nyembah-nyembah ngono ya sembahyang. Saya Pak Yi. Coba Aku lagi tiktokan, aku kena enam ya. Tiktokmu kena ra? Hah? Kena ra tiktokmu? Apa nih? Tiktokmu kena ra? Aku kena. Kena ora? Kena. Anakku napi-api dari tadi bikin video di situ terus. Si Bapak Satya. Aku karo nunggu koncoku. Sama si Bapak Satya. Dada. Kono apa, Pe? Si Bapak Satya. Halo. Aku serap ruko. Capek ya. Capek. Baru kayak gini capek dah. Kayak mulai turu. Ini. Panda sewu. Pakai panda seribu. Itu nanti katanya di Panda 1000. 2.500 panda tuh kok. 2.500 panda ini. Mau kesana Gar? Aku mau tiktokan India, tadi dia medon nak tangga tak gawe. Iki lha Pe. Arek no anu enggak? Bareng-bareng ayo. Apa iki musiknya? Tapi sing handset loro aktif kok. Aku ra iso. Handsetku mung sing sitok aktif, sitok gak aktif. Iki apik iki. Aku ra iso jan. Tapi Rene itu Verono kuwi mati Verono. Nah, kene kuwi mati Verono. Kene wadon kok joget tapi. ono nih. Nang mana ya? Kalem. Ayo, anu ayo. Tapi handsetnya sitok. Gak iso. Aku gak iso. Handsetmu loro ra? Handsetmu loro ra, Mbak? Handsetku ki loro, tapi sing sitok aktif, sitok mati. Tapi pas anyar kan nek bisa. Enggak, tak kira kok nek ada mendine. Kok nek adamu terus untuk iso. Iya bener, tapi tangga sitok sing Kacamu sing dibuni kae iki. nah kae. Hilang. Oh ning gunung kene lho, kene anu, kene liran. Tapi gak akan tapi tak buat anu. Wet panas tapi ning kene. Tak dene tiktokan dulu. Rasa itik lah. Lek kowe TikTokan. Aku nyilah tiktoknya. Tiktokan karo aku ya. Satu loro apa situ? Loro. Anu tekan kabeh.